Malam sudah tiba, saatnya tenang bersama Diary Sleep Stories. Teman setiamu menuju tidur yang damai, karena tidur yang paling nyenyak selalu dimulai dari kisah yang hangat. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Angin pelan lewat di atap rumah, membawa suara jangkrik dan aroma hujan yang belum jadi. Di bawah langit yang penuh bintang, seorang anak duduk sambil menggoyangkan kakinya. Ia suka menatap bintang-bintang, bukan karena tahu nama-namanya, tapi karena mereka kelihatan seperti sesuatu yang menunggu dia kembali menatap. Kadang ia berpikir, mungkin di antara bintang-bintang itu ada yang sedang menatap balik ke arahnya. Pikiran itu selalu membuat dadanya hangat. Aneh, tapi menenangkan. Udara malam terasa ringan, dan setiap tarikan nafas membawa perasaan yang lebih damai. Tarik nafas perlahan. Biarkan semua suara di sekitarmu memudar pelan-pelan, sampai yang tersisa hanya bintang-bintang di langit. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena Diary Sleep Stories selalu menemani tidurmu. Sebab setiap tidur yang nyenyak selalu dimulai dari kisah yang hangat. Sekarang, langit mulai bergetar halus, seperti menahan nafas. Dan jauh di atas sana, seberkas cahaya perlahan bergerak, memanjang, membentuk sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rel cahaya di antara awan malam. Langit malam itu seperti laut yang berkilau perlahan, bergelombang oleh cahaya bintang. Dari antara kabut tipis, garis panjang bercahaya terbentuk, melengkung lembut seperti rel yang terbuat dari sinar bulan. Cahaya itu turun perlahan, menyentuh ujung atap tempat anak itu duduk. Udara di sekitarnya bergetar, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti sesuatu yang lama ditunggu, akhirnya tiba. Kemudian, di kejauhan terdengar dengung rendah yang berubah menjadi nyanyian halus, seperti seruling yang ditiup dari balik awan. Suara itu semakin mendekat. Kabut berpendar. Bintang-bintang berputar pelan, dan dari balik sinar keperakan,
Muncul sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di dunia nyata. Sebuah kereta melayang. Tubuhnya memantulkan warna dari galaksi. Roda-rodanya tak menyentuh apapun, hanya cahaya yang mengalir di bawahnya, seperti sungai kecil dari bintang cair. Gerbong-gerbongnya transparan, berkilau lembut seperti kaca yang dihembuskan nafas dingin. Di dalamnya, ribuan partikel cahaya menari pelan, seolah mengikuti irama dari tempat yang tak terdengar. Ada kilasan warna, biru yang menenangkan, ungu yang samar, dan sedikit emas yang seolah hidup setiap kali anak itu menatapnya terlalu lama. Udara di sekitarnya berubah, hangat tapi ringan, membawa aroma samar seperti kertas baru dan bunga yang tidak ada di bumi. Kereta itu berhenti tepat di depan anak itu. Pintunya terbuka tanpa suara. Dari dalam, cahaya mengalir keluar, lembut seperti undangan. Tak ada tanda yang mengulurkan ajakan. Tak ada kata-kata yang diucapkan. Namun entah mengapa, ia tahu itu bukan kebetulan. Malam ini, ia memang dipanggil. Langkah pertamanya terasa ringan, seperti berjalan di atas air. Begitu kakinya menyentuh lantai gerbong, dunia di sekitarnya berganti. Tidak ada suara deru mesin, hanya denting halus seperti bintang yang saling bersentuhan. Jendela di sisi kanan menunjukkan pemandangan yang terus berubah. Awan berwarna violet, lingkaran planet yang berkilau, dan lautan cahaya yang tak bertepi. Ia tak tahu apakah kereta itu sedang bergerak cepat atau dunia di luar yang berputar mengitarinya. Setiap gerbong terasa berbeda. Di satu sisi, ada taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga bercahaya, tumbuh dari pot transparan yang mengapung di udara. Bunga-bunga itu perlahan membuka kelopaknya, menumpahkan debu bintang yang jatuh lembut ke lantai. Di gerbong lain, air mengalir di atas langit-langit seperti suara terbalik. Ikan-ikan kecil dari cahaya berenang di antara arus, menebarkan kilau biru setiap kali ekornya bergerak. Anak itu berjalan pelan, menyentuh kaca di sampingnya. Permukaannya hangat, bukan seperti kaca, tapi seperti kulit langit itu sendiri.
Ketika ia menyentuhnya, gelombang halus muncul, dan pemandangan di luar berubah. Ia melihat dirinya sendiri duduk di atap rumah, kecil, jauh, tertinggal di bawah. Namun yang di sana tidak tampak sedih, hanya diam, seperti bayangan dari dunia yang sudah tidak menahannya lagi. Kereta terus melaju. Dari jendela depan, tampak bentangan galaksi yang berputar lambat, menyerupai pusaran air raksasa dengan pusat cahaya berdenyut. Semakin dekat, semakin kuat cahayanya. Bintang-bintang di sekitarnya tampak hidup, bukan sekedar titik di langit, tapi bentuk yang bergerak seolah bernafas. Sebagian menyerupai burung, sebagian seperti kelopak bunga yang jatuh. Sebagian lainnya hanya cahaya murni yang bergetar lembut. Waktu di kereta ini tidak terasa seperti waktu di bumi. Tidak ada menit, tidak ada jam. Yang ada hanya gerak yang tidak bisa diukur, dan rasa ingin tahu yang menenangkan. Di dalam gerbong, kursi-kursi kosong berayun pelan seperti tempat tidur bayi yang dijaga oleh angin. Ada rasa damai di sana, tapi juga kesunyian yang begitu luas hingga nyaris menyerupai doa. Kemudian sesuatu berubah. Cahaya di luar mulai melambat, dan udara di dalam gerbong bergetar tipis. Di kejauhan, tampak sebuah cahaya besar yang tidak seperti bintang. Terlalu hidup, terlalu hangat. Rel cahaya yang dilalui kereta mulai membentuk lengkungan besar menuju sumber sinar itu. Anak itu menatap ke depan, menahan nafas. Ia tahu, entah bagaimana, bahwa ia sedang mendekati tempat di mana mimpi tidak lagi hanya sesuatu yang dibayangkan. Kereta perlahan menunjukkan kecepatan. Debu bintang bertebaran di luar, membentuk pola seperti jaring laba-laba yang bercahaya. Setiap simpul jaring itu tampak berdenyut, seperti menyimpan potongan kecil kenangan. Dan di antara semua cahaya itu, ada satu yang berbeda, lebih lembut, berwarna keemasan. Cahaya itu tampak menunggu.
Kereta berhenti. Udara menjadi hening sepenuhnya. Tidak ada suara, bahkan nafas pun terasa seperti gema. Di luar jendela, pemandangan berubah menjadi hamparan cahaya lembut yang tampak hidup, seperti lautan di waktu fajar. Dan di tengahnya, tampak sosok kecil sedang berdiri, memegang sesuatu yang berpendar di tangannya. Ia bukan bayangan, ia nyata. Dan tanpa kata, anak itu tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Di hadapannya, sosok itu berdiri diam di tengah hamparan cahaya. Tubuhnya tampak terbuat dari debu bintang yang padat, berkilau perlahan setiap kali angin lembut melewatinya. Cahaya di tangannya berdenyut pelan, seperti jantung kecil yang berdetak dalam ritme yang menenangkan. Anak itu memandangi sosok itu tanpa rasa takut. Rasanya seperti melihat sesuatu yang sudah lama ia rindukan, tapi tak pernah tahu bentuknya. Di sekeliling mereka, cahaya meluas menjadi daratan lembut. Langit di atas berubah menjadi ungu muda, dan bintang-bintang turun perlahan seperti hujan yang tidak membasahi. Setiap butir bintang jatuh ke tanah dan berubah menjadi bunga-bunga kecil, berwarna biru pucat dengan kelopak transparan. Bunga-bunga itu berayun perlahan, seolah menghela nafas bersama angin yang tidak nyata. Kereta masih melayang di belakangnya, tenang seperti menunggu. Dari celah jendela, cahayanya berkilau lembut, menembus kabut bintang yang menggantung indah. Udara di sekitar terasa sangat ringan, tidak dingin, tidak hangat, hanya seperti selimut tipis yang melingkupi dunia. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan gelombang lembut di permukaan cahaya, seperti berjalan di atas air yang bercahaya. Sosok kecil itu perlahan menundukkan kepala, dan cahaya di tangannya melayang ke udara. Cahaya itu membesar, memutar, lalu pecah menjadi ribuan partikel yang membentuk sesuatu. Lingkaran besar yang berputar di atas mereka. Dari dalamnya muncul pemandangan lain.
rumah-rumah kecil di pinggir danau, awan bergerak pelan, dan langit yang berubah warna seiring waktu. Itu bukan galaksi jauh, bukan dunia asing. Itu seperti kenangan. Sebuah tempat yang membuat dada terasa hangat tanpa tahu alasannya. Anak itu menatap pemandangan itu lama. Ia merasa mengenalinya, meski belum pernah ke sana. Rasanya seperti potongan mimpi yang dulu pernah ia tinggalkan di antara malam-malam yang ia lupakan. Sosok itu menatapnya kembali. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan cahaya yang lembut. Dan seolah lewat tatapan itu, anak itu tahu tempat itu adalah sesuatu yang pernah ia ciptakan di dalam tidurnya sendiri. Cahaya di sekitarnya perlahan berubah warna, dari ungu menjadi biru muda, lalu perak. Waktu di tempat itu terasa berjalan lembut, seperti diayun pelan oleh ombak yang nyaris tak bergerak. Kereta di belakang bergetar ringan. Roda cahayanya berputar tanpa suara. Anak itu tahu akan tiba saatnya ia harus melanjutkan perjalanan. Tapi untuk sesaat, ia hanya berdiri di sana, di antara bunga yang terbuat dari bintang, di dunia yang terasa terlalu damai untuk diucapkan selamat tinggal. Angin datang membawa debu halus, berkilau seperti sisa mimpi. Debu itu menempel di ujung jarinya, lalu memudar, meninggalkan rasa hangat samar. Ia menutup matanya. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu bergerak perlahan di dalam dirinya. Bukan seperti ingatan, tapi seperti kesadaran bahwa semua yang ada di depannya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang selalu menunggu untuk diingatkan kembali setiap kali ia tertidur. Ketika ia membuka matanya, pemandangan di depan mulai larut. Bunga-bunga bintang itu perlahan meluruh jadi cahaya. Langit berdenyut sekali, lalu berubah menjadi lembayung muda. Kereta bergetar lembut, mengeluarkan sinar keemasan dari bagian depannya. Sosok kecil itu masih berdiri di tempat yang sama, namun kini bentuknya semakin samar, seperti kabut yang perlahan terurai oleh cahaya pagi. Anak itu melangkah kembali ke arah kereta,
Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya kecil yang perlahan memudar, lalu hilang. Ketika ia sampai di gerbong, pintu terbuka, menyambutnya dengan kehangatan yang lembut. Ia menoleh sekali lagi ke arah dataran cahaya itu. Kini hanya tinggal hamparan kosong yang berkilau, seperti cermin yang memantulkan bintang-bintang jauh. Tapi anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan, seperti tahu bahwa segala sesuatu yang benar-benar indah tidak pernah pergi, hanya berubah bentuk. Kereta bergerak lagi. Cahaya di luar perlahan menjadi lebih lembut, seperti kabut pagi yang menyelimuti dunia. Anak itu bersandar di kursi transparan, menatap langit yang berputar pelan. Setiap bintang yang lewat seperti mengucapkan selamat jalan dalam bahasa yang tidak bisa diucapkan manusia. Dan dalam keheningan yang nyaris seperti lagu tidur, matanya mulai terasa berat. Kereta terus melaju menuju cahaya yang semakin hangat. Dunia di luar berubah menjadi warna-warna lembut yang bercampur. Biru, emas, ungu muda. Semua terasa tenang, ringan, dan nyaris tak nyata, tapi juga tidak mimpi. Karena malam itu, ia mulai mengerti bahwa beberapa mimpi bukan hanya untuk tidur. Beberapa mimpi ada agar kita bisa benar-benar pulang. Anak itu duduk di dalam gerbong kereta yang berkilau, menatap dunia yang berputar pelan di luar jendela. Cahaya dari ribuan bintang melintas seperti hujan emas, dan di kejauhan, planet-planet tampak seperti bola kaca besar yang berputar pelan, memantulkan warna biru, ungu, dan perak. Di sampingnya, seorang gadis kecil sibuk membuat bintang dari kertas. Setiap kali ia meniup satu lipatan, bintang itu melayang keluar jendela, berkelip sebentar, lalu menyatu dengan cahaya malam di langit. Anak itu memperhatikan dengan kagum, merasakan kehangatan dan ketenangan dari ritual itu. Seolah setiap bintang adalah doa kecil yang hidup. Kereta meluncur melewati taman yang unik. Bukan taman biasa, tapi taman di mana bunga-bunga berpendar tumbuh
dari pot transparan yang mengapung di udara. Kelopak mereka perlahan membuka, menebarkan debu cahaya ke sekitarnya, seperti serpihan mimpi yang jatuh tanpa suara. Anak itu berjalan pelan di antara bunga-bunga itu, merasakan sensasi lembut ketika debu bintang menempel di tangannya. Setiap langkah meninggalkan jejak cahaya tipis yang segera memudar, meninggalkan rasa damai yang aneh namun menenangkan. Di gerbong lain, lautan cahaya mengalir di bawah langit-langit, memantulkan bayangan anak itu dan si gadis kecil. Ikan-ikan dari cahaya berenang melintasi arus, menciptakan kilau biru setiap kali ekornya bergerak. Anak itu menatap ke air itu, kagum pada keindahan yang tak pernah ia bayangkan. Rasanya seperti memasuki dunia yang hanya ada dalam mimpi, tapi kali ini nyata, bisa dirasakan dan disentuh. Ketika kereta menukik perlahan di atas pusaran galaksi yang berputar, anak itu menyadari sesuatu. Semua orang di bawah tidak bisa melihat keajaiban ini karena mereka berhenti percaya. Si gadis kecil di sampingnya menoleh sekilas, tersenyum lembut, dan meniup bintang kertas berikutnya ke arah jendela. Anak itu mengerti tanpa kata. Keindahan ini hanya muncul untuk mereka yang masih percaya. Untuk mereka yang berani membiarkan imajinasi terbang bebas. Gerbong itu bergoyang lembut, menimbulkan irama seperti detak jantung yang stabil. Cahaya di luar terus berkilau, menciptakan pola yang seolah menari mengikuti langkah anak itu. Ia duduk di kursi transparan, memandang hamparan planet dan awan bercahaya, merasakan rasa kagum yang begitu murni. Setiap pemandangan tampak hidup. Ada awan berputar lambat, sinar bintang menembus sela-sela mereka, dan galaksi yang jauh tampak berdenyut, seperti dunia yang bernafas. Dalam diam, anak itu mulai memahami pesan yang tak diucapkan gadis kecil itu. Mimpi tidak hanya ada untuk dilihat. Mereka ada agar bisa dipercaya, dijaga, dan dibawa kembali ke dunia nyata. Setiap bintang yang ditiup gadis itu bukanlah sekedar cahaya, tapi potongan mimpi yang diberikan kesempatan untuk bersinar.
untuk menghidupkan sesuatu di dunia nyata. Kereta terus melaju, melewati laut cahaya yang berkilau lembut, melewati taman bunga bercahaya, dan di atas pusaran galaksi yang tampak seperti lukisan hidup. Si anak itu menutup mata sejenak, membiarkan semua sensasi itu meresap. Hangatnya cahaya, suara halus dari partikel bintang, dan ketenangan yang membuat jantungnya berdetak selaras dengan gerak kereta. Ketika ia membuka mata, ia tahu waktunya belum tiba untuk kembali. Tapi rasa damai yang ia rasakan cukup untuk membuatnya tersenyum. Dunia di luar jendela tetap ajaib, tapi yang paling penting adalah pemahaman baru di dalam dirinya. Mimpi bisa hidup jika seseorang mau percaya dan membawanya kembali. Kereta berayun lembut, meluncur ke langit yang semakin luas, meninggalkan jejak cahaya yang samar, seperti mengingatkan bahwa setiap perjalanan, setiap langkah adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Anak itu menatap keluar, menatap keajaiban yang belum pernah ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar di rumah di antara bintang-bintang. Kali ini kereta perlahan melambat. Suara denting bintang yang biasa menemani perjalanan mulai mereda, berganti dengan keheningan yang aneh. Bukan kosong, tapi seperti ruang yang sedang menunggu sesuatu. Cahaya di luar jendela memudar menjadi putih lembut, tanpa bentuk, tanpa arah. Anak itu menatap keluar, berusaha mencari bintang atau planet yang mungkin terlewat. Tapi tak ada apapun di sana. Hanya hamparan cahaya luas, tanpa ujung, tanpa bayangan. Rasanya seperti berada dalam mimpi yang belum selesai digambar. Kereta akhirnya berhenti. Pintu terbuka tanpa suara. Dan di hadapannya terbentang sebuah ruang kosong. Di tengah ruang itu berdiri sebuah cermin besar, tinggi, bening, tapi memantulkan lebih dari sekedar rupa. Permukaannya seperti air tenang yang berkilau oleh cahaya lembut. Anak itu melangkah mendekat. Di sisi lain,
Kondektur yang wajahnya samar berdiri diam, memegang lentera kecil berisi cahaya bintang. Suara terdengar seperti gema yang datang dari jauh, lembut tapi jelas. Setiap penumpang akan melihat mimpi mereka di sini, tapi hanya akan nyata jika mereka mau membawanya kembali, kata kondektur itu pelan. Anak itu memandangi cermin itu lama. Awalnya, ia hanya melihat dirinya sendiri. Tubuh kecilnya, mata yang masih penuh rasa ingin tahu. Tapi perlahan, bayangan itu mulai berubah. Di dalam pantulan, ia melihat dirinya sedang berdiri di atap rumah seperti dulu. Tapi kali ini, langit di atasnya bukan langit biasa. Di sana, bintang-bintang bergerak pelan, membentuk pola seperti jaring cahaya. Ia melihat dirinya menanam bintang-bintang kecil ke langit malam, satu demi satu, seperti sedang menghidupkan sesuatu yang baru. Pemandangan itu terasa begitu nyata. Setiap bintang yang ia tanam bersinar hangat. Dan setiap cahaya itu menetes ke dunia di bawah, menyalakan lampu-lampu kecil di hati orang-orang yang sedang bermimpi. Anak itu tersenyum kecil. Ia sadar, semua perjalanan ini bukan sekedar untuk melihat keajaiban, tapi untuk mengingat sesuatu yang pernah hilang. Keyakinan bahwa mimpi bisa menjadi nyata jika dijaga dan dibawa pulang. Ia menutup mata, membiarkan bayangan itu hidup sepenuhnya di dalam pikirannya. Ia merasakan hangatnya cahaya, lembutnya udara, dan suara halus dari bunga-bunga bintang yang bergoyang di kejauhan. Semuanya terasa begitu hidup, begitu dekat. Dan saat ia membuka mata, kereta itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri di tengah ruang putih luas yang perlahan larut menjadi cahaya. Angin tipis melewatinya, membawa suara samar seperti lagu yang pernah ia dengar di awal perjalanan. Lagu dari bintang, dari mimpi, dari sesuatu yang ingin ia percaya kembali. Ia menatap ke sekeliling, tapi yang terlihat hanyalah cahaya lembut yang terus memudar. Lalu, perlahan, suaranya menjadi gelap. Dalam gelap itu,
Ia mendengar satu kalimat bergema di dalam pikirannya. Mimpi menjadi nyata hanya jika kau berani membawanya pulang. Setelah itu, tidak ada lagi suara. Hanya keheningan yang hangat. Seperti dunia yang sedang menarik nafas panjang sebelum fajar datang. Dan di dalam keheningan itu, anak itu tersenyum. Udara terasa dingin dan lembut ketika ia membuka mata. Dunia masih tenang, belum benar-benar pagi. Cahaya fajar baru saja mulai muncul di balik atap rumah-rumah, menorehkan warna jingga muda di ujung langit. Ia mengenali tempat itu, atap rumahnya. Angin yang sama, langit yang sama, tapi entah kenapa semuanya terasa berbeda. Udara membawa aroma embun dan sesuatu yang manis. Seperti sisa mimpi yang belum sepenuhnya hilang. Ia duduk perlahan, memandangi cakrawala yang berpendar lembut. Untuk sesaat, ia berpikir, mungkin semuanya hanya mimpi. Tapi lalu, sesuatu di langit menarik perhatiannya. Bintang-bintang masih ada, meski pagi hampir datang. Dan yang lebih aneh, mereka tidak diam. Bintang-bintang itu bergerak perlahan, membentuk garis panjang berkelok seperti rel cahaya, sama persis seperti yang ia lihat semalam. Ia menahan nafas. Cahaya itu lembut, tapi hidup. Seolah langit sendiri sedang mengingat apa yang terjadi di dunia mimpi. Anak itu menatap tangannya. Masih ada sedikit debu bintang di sana. Berkilau samar sebelum akhirnya menghilang. Tapi meski sinarnya memudar, ia tahu sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Ia berlari kecil ke sudut atap, tempat ia biasa duduk setiap malam. Di sana, selembar kertas bekas tergeletak, mungkin tertiup dari kamar. Ia menatapnya sebentar, lalu mulai melipatnya perlahan. Lipatan demi lipatan membentuk bintang kecil sederhana. Ketika bintang kertas itu selesai, ia menatap langit dan tersenyum. Lalu ia meniupnya pelan ke udara. Bintang kecil itu melayang,
terputar oleh angin, lalu berhenti di tengah udara beberapa detik sebelum menyala. Cahaya kecil itu berpijar hangat, naik perlahan ke langit, dan menempel di antara bintang-bintang lainnya. Anak itu tertegun, tapi kemudian tersenyum lebar. Ia membuat satu lagi, lalu meniupnya. Satu lagi cahaya kecil naik ke langit. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Setiap kali ia meniup bintang kertas, langit di atasnya semakin hidup. Titik-titik cahaya kecil menari perlahan, menambah terang pada malam yang tersisa. Di bawahnya, dunia semakin terlelap. Tapi langit mulai berubah menjadi lembut, hangat, dan penuh kehidupan. Dunia sudah tampak sedikit lebih terang. Ia tahu mungkin besok semua akan kembali seperti biasa. Orang-orang akan bangun, berangkat, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tapi malam ini berbeda. Karena ia tahu sesuatu dari mimpi itu tidak saling hilang. Sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Ia menatap langit sekali lagi, melihat rel cahaya yang perlahan memudar di telan pagi. Dan meski kereta itu tak lagi terlihat, ia tahu mimpi itu masih berjalan. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia menutup mata. Angin fajar menyentuh pipinya dengan lembut, seperti ucapan selamat jalan dari bintang terakhir yang menemaninya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang, karena kini ia tahu keajaiban tidak hanya ada di langit. Keajaiban juga tumbuh di hati setiap kali seseorang berani percaya